Ya, masih Pak ya. Ganjar dilaporkan berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai 2023 dengan total lebih dari 100 miliar rupiah. Dalam laporannya, Ketua IPW menyertakan beberapa bukti. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti, tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda ya, yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Pelaporan terhadap Ganjar dalam dugaan gratifikasi ini dibenarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, laporan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi isi laporan kepada pihak pelapor. Mekanisme di KPK kan sama ya, di Dumas, nanti Dumas yang akan melakukan telahan, pengkayaan informasi ya dengan berbagai sumber ya, klarifikasi ya, kemudian dibahas dengan Satgas Penyelidikan. Ya, kalau sepakat ada indikasi korupsi baru naik ke penyelidikan, baru kita klarifikasi ke yang bersangkutan. PPATK itu ada nggak duit bergerak 100 M misalkan di Jawa belum Tengah, ada laporan dari PPATK belum kan ya? begitu, belum Artinya ada. dari KPK sendiri kan laporannya ini pasca pemilu. Kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau enggak, apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu, saya nggak lihat seperti itu ya. Dan saya yakin staf kami di bawah pun nggak peduli itu kan warna dari orang itu apa ini itu. Sementara itu, TPN menilai pelaporan Ganjar ke KPK terlalu prematur. Tim Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai pelaporan Ganjar ke KPK bisa jadi bermuatan politis. Namun TPN menyebut Ganjar sudah membantah terlibat dalam dugaan gratifikasi di Bank Jateng. Ya sebetulnya sih boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam ya kasus Ganjar ya yang dilaporkan ke KPK. Ya. Dan saya kasih kecurigaan situ tentu bisa dipahami, bisa dimengerti. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu. Kami kutip dari kompas.com, Gubernur Jawa Tengah 2013 sampai 2023, Ganjar Pranowo membantah tudingan IPW. Ganjar menyebut tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi seperti yang dituduhkan IPW. Sebelumnya, IPW melaporkan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2023, Ganjar Pranowo, atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, IPW juga melaporkan satu pihak lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal laporan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Renata, KPK menyebut laporan yang disampaikan IPW ini akan diverifikasi terlebih dulu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan KPK untuk memverifikasi? Iya, Paskalis dan juga saudara, sesuai ketentuan atau peraturan pemerintah yang berlaku ini selama 30 hari kerja, ini memakan waktu verifikasi selama 30 hari kerja. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkatnya. Jadi memang diperlukan waktu 30 hari kerja pemeriksaan administratif dan substantif yang dimaksud. Namun terkait dengan detail proses verifikasinya, ini sayangnya hanya bisa disampaikan kepada pihak pelapor, yakni IPW. Jadi kalau kita lihat memang karena baru dimasukkan pada hari
hari Selasa tanggal 5, jadi masih banyak sekali waktu yang bisa digunakan oleh KPK untuk kemudian memverifikasi laporan yang dilayangkan oleh IPW ini. Sebelumnya Paskalis dan juga saudara memang sudah sempat dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa laporan yang sudah dimasukkan oleh IPW ini akan langsung ditindaklanjuti dengan proses verifikasi yang sudah berjalan. Ini akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat ataupun DUMAS. Ini akan dilakukan penelaahan informasi, kemudian juga melakukan klarifikasi, dan selanjutnya akan dibahas bersama dengan Satgas Penyelidikan KPK. Jadi sepanjang proses verifikasi ini apabila ditemukan kemudian adanya indikasi korupsi, baru nantinya laporan ini akan masuk ke tahap penyelidikan. Nah, selain itu juga Alexander Marwata juga menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan kerjasama terkait dengan proses ini dengan sejumlah pihak seperti dengan PPATK, tetapi masih belum bisa disampaikan detailnya seperti apa karena lagi-lagi laporan ini baru masuk memang pada hari Selasa yang lalu. Jadi kita tunggu bersama saja nantinya bagaimana kemudian proses verifikasi ini berjalan, apakah nantinya akan masuk ke tahap penyelidikan, ini masih kita tunggu informasi selanjutnya. Paskalis. Renata Panggalo, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK, Jakarta.